Apa kabar saudara? Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Tuhan. Tema kita hari ini adalah takut akan Allah. Apa sih artinya takut akan Allah? Saya mengajak kita belajar dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13 yang demikian bunyi firman Allah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Yang namanya orang, kewajibannya adalah takut akan Allah, berpegang pada perintah-perintahnya. Dengan demikian, barulah yang namanya orang, manusia itu dapat hidup dengan seturut kehendak daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan menempatkan manusia, ciptaannya di tengah-tengah bumi ini. Saudara, manusia berusaha mencari segala sesuatu dalam kehidupan ini. Mencari kenikmatan, mencari kekayaan, mencari pengetahuan, mencari kuasa. Semua itu oke-oke saja, saudara sekalian, tidak ada masalahnya. Tetapi kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, jelas sekali dari pertama disebutkan dalam Pengkhotbah ini, yaitu ia adalah orang yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Membangun rumah-rumah, gedung-gedung yang baik, kebun-kebun anggur yang baik. Dia mempunyai kuasa, dia mempunyai kekayaan, dia mempunyai segala sesuatu yang dia inginkan untuk dinikmati. Tetapi saudara sekalian, dia katakan, ya kelihatannya seperti pesimis, tetapi itu kebenaran saudara sekalian. Semuanya itu sia-sia. Apakah hidup ini kalau begitu sia-sia adanya? Bukan itu maksud Pengkhotbah, saudara. Tapi dari akhir kitab Pengkhotbah ini kita lihat dengan sangat-sangat jelas. Yaitu bahwa akhirnya kalau segala sesuatu yang kita miliki itu tidak didasarkan pada takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya seturut dengan kewajiban manusia, maka itulah sia-sia. Kuasa akan menjadi kesewenang-wenangan, saudara. Yang dengan segala kelicikan, dengan segala tipu muslihat menggolkan maksud sendiri karena punya kuasa. Karya membangun dengan luar biasa. Kalau tidak takut dengan Tuhan, saudara sekalian, hanya akan berujung pada kesombongan, kebanggaan diri, puji-pujian yang sia-sia dan kosong. Karena tidak berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Demikian juga dengan harta kekayaan. Kalau harta kekayaan yang dimiliki itu tidak dipertanggungjawabkan sebagai pengurus yang baik di hadapan Allah, melakukan semuanya itu seturut dengan perintah Tuhan, maka saudara, kekayaan itu akan mencelakakan diri orang, diri sendiri dalam ketamakan dan kerakusan yang membelanjakan dan memperlakukan kekayaan itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk jadi berkat bagi orang lain. Tetapi adalah untuk diri sendiri. Saudara, itulah sia-sia. Kata Pengkhotbah. Kalau tidak takut akan Allah. Demikian juga saudara. Segala kenikmatan yang dia ingin capai. Dia katakan dia tidak menahan dirinya. Tetapi kenikmatan yang tidak dasari pada takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya akan mendatangkan chaos,
akan mendatangkan kehidupan yang mengikuti keinginan nafsu daging yang berujung kepada kebinasaan. Pengetahuan pun sama. Apabila pengetahuan itu kepandaian kita tidak berdasarkan pada takut akan Allah, maka itu berarti, saudara sekalian, hanya akan mendatangkan kecelakaan bagi banyak orang dan mendatangkan murka daripada Allah. Bukankah begitu banyak orang-orang yang pandai, justru paling pandai untuk mencelakakan manusia? Paling pandai untuk merusak bumi ini. Itu bukan dilakukan oleh orang-orang bodoh, tapi orang yang menganggap diri pandai tetapi tidak takut akan Allah. Saudara, itulah sebabnya pengkhotbah berkata semua itu sia-sia kalau tidak didasarkan kepada takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, saudara, seharusnya kita lakukan atas dasar takut akan Allah dan menurut kebenaran firman-Nya, bukan menurut keinginan hati kita sendiri. Maka itulah sebabnya, saudara sekalian, kita perlu mengerti sekarang, apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan takut akan Allah itu? Adam pada waktu sudah berdosa, dia takut berhadapan dengan Tuhan. Aku mendengar suaramu, ya Tuhan, tapi aku takut. Kenapa dia takut? Dia takut karena dia telah berbuat dosa dan dia takut hukuman. Takut jenis ini bukanlah takut akan Allah. Bukan. Bukan itu yang dimaksudkan dengan pembacaan kita tadi. Orang yang takut mendapatkan hukuman Allah dan bersembunyi, melarikan diri, itu bukan takut akan Allah. Tapi itu takut kepada hukuman Allah. Tapi takut akan Allah yang dimengerti dalam pembacaan kita tadi dan dimengerti oleh Alkitab, saudara sekalian, adalah takut akan Allah yang di dalamnya menyatakan kekaguman, hormat kepada Allah. Kenapa sih harus kagum dan hormat kepada Allah? Alkitab berkata kepada kita dengan sangat jelas, saudara sekalian. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dan tidak ada satupun yang jadi dalam dunia ini, saudara sekalian, jikalau bukan atas izin Tuhan, karena Tuhan mengontrol segala sesuatu. Dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya itu. Dan dia adalah Allah yang berkuasa mengatur ciptaannya. Saudara sekalian, Ayub dalam penderitaannya, merasa dalam segala kebingungan apa yang dialaminya. Dan Tuhan kemudian datang menjawab kepada Ayub. Tantangannya adalah dengan jelas untuk Ayub mengerti betapa dahsyatnya Allah. Betapa luar biasanya Allah pencipta itu. Sehingga Ayub pada waktu mendengar pernyataan Allah itu, Ayub berkata, aku menutup mulutku. Gak bisa ngomong, saudara. Mengapa demikian, saudara sekalian? Kedahsyatan Allah yang menjadikan segala sesuatu itu tidak mampu diraih oleh rasio manusia, oleh pikiran dari Ayub. Dalam kelanjutannya Allah mengklaim bahwa segala sesuatu yang di bawah kolong langit ini adalah miliknya. Dan kedahsyatannya berulang kali ditekankan sehingga Ayub kemudian menjawab lagi. Aku tahu, aku ini hina. Dan aku tahu tidak ada satupun daripada rencanamu yang dapat digagalkan. Dan itu berarti rencana Allah adalah mutlak. Dalam kesempurnaan Allah yang tidak dapat
oleh siapapun atau apapun menghalangi untuk dia menyelesaikannya dengan sempurna. Walaupun manusia tidak dapat mengerti. Dia adalah Allah yang dahsyat. Saudara sekalian, ada satu nyanyian yang saya senang, saudara. Sesuai dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, saudara. Pada waktu kita mendengar kedahsyatan Allah yang seperti itu, saudara. Satu nyanyian berkata seperti ini, saudara. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Saudara sekalian, luar biasa. Itulah Tuhan pencipta yang tidak meninggalkan ciptaannya. Yang senantiasa menyertai umatnya, umat ciptaannya. Apalagi sebagai umat domba gembalaannya. Baik siang maupun malam, baik di atas gunung maupun di lembah, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang dianggap tidak baik, Dia adalah Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan takutlah akan Tuhan. Dengan kekaguman melihat kedahsyatan daripada Allah. Yang kedua, saudara sekalian, takut akan Allah itu dilanjutkan dengan berpegang pada perintah-perintahnya. Nah, bagi orang Israel, saudara sekalian, tidak ada keraguan sedikit pun. Perintah yang pertama dan terutama adalah kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama, kata Tuhan Yesus juga. Dan itu berarti, saudara sekalian, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan tidak ada apapun, siapapun yang dapat melebihi cinta kita kepada Allah. Itulah takut akan Allah. Takut akan Allah adalah dengan sebulat hatinya kita semua untuk mengasihi dan taat kepada Dia. Perbuatan-perbuatannya begitu ajaib. Bangsa Israel bisa menyatakan bagaimana perbuatan-perbuatannya. Mulai dari keluar dari Mesir. Dan itulah sebabnya, saudara sekalian, mereka menyembah Tuhan. Tuhan yang telah memimpin mereka dengan mujizat-mujizat yang besar. Dalam ketidakmungkinan, dalam pikiran manusia yang sudah tidak ada jalan keluar. Dia buat jalan. Pada waktu segala sesuatu itu menjadi gelap, Dia adalah terang dan keselamatan. Sehingga itulah sebabnya, saudara sekalian, dalam ketaatan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan kagum dan hormat pada perbuatan-perbuatannya yang begitu ajaib. Sehingga saudara sekalian tidak diragukan lagi. Itulah sebabnya takut akan Allah itu membawa pada pemahaman siapakah Allah itu. Dia adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, pencipta. Dia adalah Allah yang maha kuasa melakukan segala sesuatu. Dia adalah Allah yang memelihara karena Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Allah yang maha kudus yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Dia adalah Allah yang selalu hadir karena Dia adalah Allah yang hadir di mana-mana. Dan untuk itulah kita menyembah Dia. Itulah takut akan Allah. Kagum, hormat, dan akhirnya bermuara pada penyembahan kepadanya. Karena Dia layak
untuk dipuja dan dipuji. Saudara sekalian, di dalam Alkitab jelas mengungkapkan kebesaran Allah yang pada puncaknya, pada inkarnasi Allah datang menjadi manusia. Bagaimana yang mulia rela lahir di kandang yang hina. Yang maha kuasa rela untuk menerima perlakuan yang tidak adil. Dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Karya yang begitu agung saudara sekalian daripada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, menjadikan Paulus menyebutkan dalam Filipi pasal yang kedua, segala lutut akan bertelut dan segala mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu adalah jelas sekali saudara sekalian, satu penyembahan karena memahami dan menerima karya Tuhan yang begitu ajaib, yang bukan lagi sebagai pencipta saja saudara, tapi Allah sebagai penebus yang heran dan ajaib yang menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, bagaimana saudara sekalian aplikasinya kita berpegang pada perintah-perintahnya dalam penyembahan kita kepadanya? Saya berikan satu contoh saudara sekalian di dalam Alkitab yang sederhana tetapi sangat tajam dan konkret saudara. Kita kembali kepada cerita daripada Yusuf saudara. Yusuf menyatakan kepada saudara-saudaranya, aku adalah orang yang takut akan Allah. Apa buktinya saudara? Buktinya sangat jelas. Bukan cuma bicara takut akan Allah. Tetapi saudara sekalian, dia membuktikan itu dengan tidak melakukan yang jahat. Pada waktu dia digoda oleh Nyonya Potifar saudara untuk bersinah, Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa yang besar ini di hadapan Allah. Dia menjaga kesucian. Orang yang takut akan Allah, dia akan menjaga kesucian. Tidak bermain-main dengan dosa. Yang kedua saudara sekalian, pada waktu Firaun datang di tahtanya itu dan berjumpa dengan Yusuf untuk menceritakan tentang mimpinya, Yusuf menjelaskan. Tetapi dia mengatakan, ini bukan aku. Ini semua dari Allah. Yang mau menyatakan karyanya yang agung untuk keselamatan manusia. Saudara sekalian, takut akan Allah diwujud nyatakan dengan tidak ada kesombongan, tetapi kerendahan hati yang memuliakan Allah. Yusuf punya kuasa. Tetapi saudara sekalian, dia bukan aji mumpung dia mempunyai kuasa akan bisa membalas kepada saudara-saudaranya yang berbuat jahat terhadap dia. Tidak, dia justru mengampuni. Itulah orang yang takut akan Allah. Tidak melakukan kuasa dengan sewenang-wenang, tetapi justru menyatakan kasih. Itulah takut akan Allah. Demikian juga saudara sekalian yang terpenting bagi saya, Yusuf takut akan Allah dibuktikan dengan dia mengerti rencana Allah. Itulah hikmat. Dia mengerti kehidupannya itu di dalam skenario, di dalam rancangan Allah untuk menggenapkan maksud Allah dalam penyelamatannya. Sehingga itu sebabnya dia menjaga kesucian, dia dengan rendah hati, dia tidak dengan sewenang-wenang yang memiliki kuasa. Tapi dia justru menyatakan pengampunan dan dia dengan taat melakukan perintah-perintah Tuhan untuk menggenapkan rencana Tuhan. Nah saudara sekalian, itulah yang Tuhan kehendaki. Apabila kita takut akan Allah, maka saudara, apapun yang kita lakukan akan menjadi nyata buah-buahnya, yaitu bahwa kita adalah orang yang takut akan Allah. Tuhan memberkati.